Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Magelang. Saya Ade Ela Pratiwi dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya Sumarni dari SMK Citra Medika Kota Magelang. Saya Duri Fitri Tunjung Sari dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya di sini sebagai coach. Saya di sini sebagai coachee. Dan saya sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Ade. Selamat sore Bu Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada sore hari ini Bu Ade. Ya, Bu. Untuk sering-sering bersama, kita ngobrol-ngobrol bersama terkait kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan Bu Ade bersama coachingnya. Ya. Nah, di sini nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ade terkait pendampingan dalam kegiatan coaching. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya berikan kepada Bu Ade yang nantinya dalam kegiatan pendampingan coaching ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama terkait dengan rubrik penilaian ya Bu Ade ya. Pastinya dalam rubrik penilaian itu nanti harus diperhatikan terkait kesesuaian alur, kemudian pertanyaan berbobot yang diberikan, kemudian bagaimana caranya Bu Ade menggali potensi terhadap coaching, kemudian ada beberapa yang prinsip yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira Bu Ade dari kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ade? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya adalah kondisi coaching presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana cara mendengarkan dengan rasa. Oke, berarti ada 4 kompetensi ya Bu Ade ya. Oke, nah dari 4 kompetensi yang sudah Bu Ade sampaikan ini, kira-kira ada kompetensi yang ingin ditonjolkan? Yang ingin saya tonjolkan itu sebenarnya bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Bu. Mengajukan pertanyaan yang Iya. berbobot. Oke. Nah, kenapa Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang Ya, berbobot? karena sebagai coach tentunya kita bagaimana caranya bisa menggali potensi ataupun hal-hal yang ada dari si coach ya Bu. Jadi butuh sekali kita memberikan pertanyaan yang menstimulus untuk si coach, dan itu menurut saya dalam diri saya masih kurang, sehingga saya perlu untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Oke. Berarti bagaimana nantinya Bu Ade mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga nanti coach bisa menemukan Iya. solusinya itu. Nah, harapannya apa Bu Ade dari observasi yang nanti dilakukan kegiatan coachingnya itu? Tentunya harapannya pasti peningkatan kompetensi saya sebagai coach ya Bu, untuk coach yang akan saya lakukan proses coaching ini, dan tentunya sebagai peningkatan kompetensi saya sebagai guru juga dalam melakukan proses coaching. Oke, bagus sekali apa yang nanti akan disampaikan Bu Ade ketika kegiatan coaching. Tapi perlu diketahui juga Bu Ade, ada prinsip coaching yang harus diperhatikan, yaitu tetap kemitraan, kemudian nanti proses kreatif dalam pendampingan dengan coaching, dan pastinya memaksimalkan potensi yang ada. Nah, dari apa yang sudah kita komunikasikan ini, rasanya nanti saya bisa menggambarkan apa yang dilakukan Bu Ade terhadap coachingnya. Harapan saya nanti akan ada inovasi-inovasi ataupun perkembangan dari Bu Ade sebagai coach ataupun dari coachingnya nanti yang didampingi Bu Ade. Siap. Begitu Bu Ade. Mungkin cukup kita ngobrol sore hari ini Bu Ade.
nanti setelah kegiatan coaching kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi untuk Baik. ngobrol-ngobrol pasca observasi. Baik, Ya. terima kasih Bu Fitri. Begitu ya Bu Ade, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Arni, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih Bu, hari ini kita mau ngobrol apa? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan di sekolah saya Bu, terkait dengan siswa PKL yang belum menaati atau tidak sesuai untuk jadwal bimbingan seperti itu Bu. Oh begitu, baik. Dari proses coaching ini kira-kira nanti Bu Arni pengen dapat apa? Seperti apa? Yang pertama itu saya pengen ini Bu, bagaimana solusinya biar anak saya atau siswa-siswa saya itu teratur dalam mengikuti bimbingan PKL itu. Oke, tertib bimbingan PKL ya Bu ya. Baik. Nah, kondisinya memang saat ini seperti apa Bu? Kok Bu Arni bisa mengatakan bahwa mereka tidak tertib? Iya, karena kan selama ini pada saat setelah PKL itu kan ada jadwal bimbingan, Iya. di mana jadwal itu sudah terjadwal, jadi anak-anak sudah mengetahui. Kita selama ini itu menggunakannya itu WhatsApp Oh, komunikasinya, karena anak kan ada di lahan, jadi hanya WhatsApp lah yang bisa kami andalkan untuk komunikasi dengan siswa kami selama mereka PKL. berarti melalui WA sudah tahu ya Bu ya. Sudah. Oke. Tapi sudah pernah mencoba untuk ngobrol dengan siswanya? Ya itu tadi, kalau anaknya itu datang ke sekolah, kami bisa ngobrol dengan siswa secara langsung. Namun kalau anak-anak itu tidak datang, ya kita itu tadi hanya mengandalkan lewat WA. Kemudian teman satu kelompoknya itulah yang mungkin kita maksimalkan. Jadi untuk menghubungi, apakah siswa itu mungkin bisa jadi punya nomor lebih dari satu. Jadi itulah mungkin kesulitannya. Di grup mereka itu masuknya itu nomor yang A, ternyata yang biasa digunakan sehari-harinya untuk komunikasi bisa jadi adalah nomor yang B, seperti itu Bu. Dari keseluruhan siswa nih Bu, berapa persen yang tidak tertib? Ya, kira-kira hampir itu ya 55%. 5,5-nya lebih. Ya, setengahnya berarti ya, Bu, lebih. ya. Baik, kira-kira hal ini selain mereka tidak apa ya, update WA, kira-kira karena apa? Karena itu tadi Bu, tidak update WA-nya itu karena nomornya itu tadi. Ya, Ya selain kan? itu kira-kira mungkin kesibukan saat PKL, pekerjaannya yang nggak bisa Itu ditinggal. anak-anak itu apa? Ada yang masih mengganti PKL di lahan. Oh begitu. Iya, mungkin dia kondisinya sakit, izin ada acara keluarga pada saat itu. Kemudian mungkin kendalanya mereka itu bisa jadi karena dia itu harus mengganti di lahan, sehingga pada saat ada jadwal bimbingan dia belum bisa hadir. Tapi yang disayangkan oleh saya pribadi itu Bu, tidak ada komunikasi Bu. Misalkan si anak tidak bisa datang, harusnya kan dia izin, tapi ternyata dia tidak ada komunikasi. Tahunya saya ya dia tidak hadir seperti itu. Tanpa Iya, tanpa beritahunya, Bu, beritahu. ya. Baik, kemudian untuk langkah yang akan Ibu Arni ambil kira-kira apa Bu? Yang pertama itu saya nge-share jadwal dulu ya Bu ya, Nah, share jadwal bimbingan dulu. Kemudian yang kedua, kalau sudah nge-share pasti anak ada yang menanyakan Bu, bimbingan di lain waktu boleh tidak. Nah itu saya juga harus punya cadangan waktu Bu, alternatif waktu untuk menjagani anak-anak yang pada saat sudah dikasih jadwal namun belum bisa. Tapi alasannya juga harus jelas Bu, ya tidak bisa bukan karena dia pengen main, karena dia habis PKL capek dan lain sebagainya, tapi ada alasan yang memang penting seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada siswa yang pengen di hari yang lain, itu juga harus di-matchkan dengan jadwal saya mengajar juga Bu, karena pada saat saya meng-share jadwal berarti pada saat itulah saya tidak ada jadwal mengajar, sehingga tidak mengganggu saya melakukan pembelajaran KBM di kelas yang lain. Nah, kira-kira rencana kan tadi mau share jadwal ya Bu. Ya, betul. Selain itu apa lagi?
share jadwal. Kemudian kalau sudah share jadwal, kalau yang tidak bisa biasanya anak suruh ini Bu, mendata dulu yang di hari lain itu kira-kira berapa. Kebetulan yang bimbingan dengan saya itu kan ada 20 siswa. Nah tadi yang sudah saya sampaikan yang belum tertib itu ada 55, berarti kan setengahnya dari itu. Nah kalau sudah dijadwalkan ternyata ada siswa yang tidak bisa, saya tawarkan dulu Bu ke anak, kira-kira kalian bisanya kapan. Kalau misalkan bisanya dia sudah menentukan hari namun saya belum match dengan jadwal pembelajaran, ya solusinya adalah kita bagi lagi Bu. Jadi kalau dari 20 setengahnya sekitar 9 orang ya, jadi 9 orang itu nanti kira-kira mau di hari apa. Kalau misalkan hari Rabu kok saya pas ngajar, berarti mungkin setengahnya atau 3/4-nya seperempatnya dari itu. Jadi nanti 3 orang saja yang bimbingan, jadi di sela-sela saya di waktu pembelajaran. Berarti dari jadwal, terus berikan alternatif waktu dan membuat kesepakatan Kesepakatan bersama. Kira-kira mau dilakukan kapan Ibu? Ini karena kebetulan PKL minggu ini sudah selesai Bu Ade, jadi eksekusinya tetap minggu depan. Karena ya dari sekolah kan juga terjadwal 1 minggu full itu memang jatahnya bimbingan. Namun kembali lagi kita di sela-sela jam pembelajaran, tidak boleh pas ada pembelajaran ditinggal hanya karena untuk bimbingan seperti itu. Baik. Berarti minggu depan ya Bu ya? Iya, minggu depan. Baik. Terakhir nih, apa yang kira-kira Bu Arni rasakan kalau tujuan ini tercapai Bu? Ya, itu sangat senang sekali ya Bu, karena kalau kita sesuai berjalan dengan rencana, otomatis kan tidak ada waktu-waktu yang terulang kembali atau ditunda kembali. Jadi on time waktunya. Kalau misalkan jadwal bimbingnya Senin dan Selasa, berarti kan Senin Selasa saya sudah selesai. Kemudian hari Rabu sampai dengan ke sana, itu kan sudah saya jadwalkan sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Jadi ya pasti merasa senang kalau semuanya dilakukan secara on time. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan, yang sudah Ibu susun ini dapat berjalan dengan baik ya. Iya, amin. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi setelah Bu Arni melaksanakan rencananya. Mungkin di minggu depan setelah Bu Arni bisa mengimplementasikan, kita bisa ngobrol lagi. Ya, Terima kasih Bu Arni. Sama-sama. Semoga sukses. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ade. Siang Bu Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nih kita bisa ngobrol-ngobrol Iya, lagi. Bu. Benar. Rasanya saya sudah nggak sabar nih dengar ceritanya dari Bu Ade terhadap kegiatan coaching yang kemarin sudah dilakukan. Nah, begini Bu Ade, dari kegiatan coaching yang sudah kemarin Bu Ade lakukan, kira-kira bagaimana sih Bu Ade bisa menilai performa Bu Ade dalam kegiatan coaching tersebut? Dari proses coaching kemarin itu yang menurut pandangan saya ya Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin saya masih kurang ya Bu, kayak untuk menggali tentang tindakan lanjut untuk si coaching ini mungkin masih kurang detail mungkin ya Bu. Masih kurang mengenai ya. Oke, iya. Kenapa kok Bu Ade merasa seperti itu? Karena apa ya, saya setelah proses coaching selesai itu ada beberapa hal yang saya baru kepikiran, oh iya kenapa kok tadi nggak tak tanyakan ya gitu. Jadi dari situ saya merasa oh berarti saya kurang maksimal di ini alur saat tindakan, pengambilan tindakan. Boleh saya menyampaikan tentang penilaian saya? Silakan. Iya. Dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Ade, saya melihat secara keseluruhan sebetulnya semuanya semua proses alur Tirta itu sudah masuk. Memang betul apa yang disampaikan Bu Ade tadi, pada saat penggalian terhadap coaching ya, yang Bu Ade menanyakan kepada siswa kenapa kok suka membolos atau meninggalkan pelajaran, itu Bu Ade kurang mengena ya, kurang mendetail sehingga jawaban dari siswa tersebut jadi kurang jelas kenapa alasannya. Nah, tetapi dengan kemarin sudah diadakan
konsultasi atau komunikasi dengan orang tua, mungkin itu bisa menjadi obat atau apa namanya jawaban dari Bu Ade ketika tidak bisa berkomunikasi langsung dengan anak tersebut. Iya. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah bagus dan luar biasa tindakan Terima coaching yang kasih. sudah dilakukan kepada coach tersebut. Oke, nah gini Bu Ade, bagaimana perasaan Bu Ade dengan proses yang sudah saya lakukan ketika melakukan pendampingan ataupun pasca pendampingan seperti apa? Saya pikir sudah sangat bagus ya Ibu ya, karena sebelum proses coaching, saat pra coaching, Bu Fitri sudah memberikan pertanyaan, kemudian memberikan clue tentang nanti bagaimana penilaian observasinya akan dilakukan, kemudian bagaimana saya harus melakukan sesuai dengan alur dan seperti itu. Dan sampai pada pasca pun saya pikir juga banyak masukan, akan banyak hal-hal yang bisa saya perbaiki dari hasil observasi ini. Oh iya. Kira-kira menurut Bu Ade masih ada tindakan-tindakan yang perlu diperbaiki ya dari proses kegiatan coaching ini? Kalau untuk coaching saya dengan si coaching kemarin, ya tentu pastinya ada Bu. Ya. Mungkin lebih dalam tentang menggali sesuatu itu tadi. Ya. Kalau misalnya nanti terhadap pernah nggak Bu Ade melakukan tindakan coaching selain coaching yang kemarin? Iya, pernah juga. Kira-kira bagaimana nanti Bu Ade bisa menindaklanjuti atau mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Ade lakukan itu? Tentunya saya harus terus berlatih ya Bu. Terus berlatih, banyak berlatih mempraktekkan proses coaching ini sehingga tentunya nanti dengan hal-hal baru, masukan baru dan experience yang baru itu tentu akan meningkatkan kompetensi saya juga. Kira-kira dalam tindakan itu apakah nanti saya masih dibutuhkan dalam apa yang ingin Bu Ade capai tersebut? Saya harap Bu Fitri masih bisa mendampingi. Mungkin saya ingin melakukan proses coaching lagi, tapi tentunya dengan persiapan yang lebih matang lagi ya. Oke. Kira-kira nanti akan dilakukan tindakan coaching kapan Bu Ade? Kebetulan besok saya akan melakukan coaching dengan siswa saya Bu. Siswa saya ini mengalami masalah dalam keluarganya sehingga ada dampaknya dalam pembelajaran. Nah itu nanti saya akan melakukan proses coaching dengan anak tersebut. Oke. Nanti berarti kita bisa komunikasikan ya kapan Bu Ade bisa melakukan proses coaching tersebut. Ya. Terima kasih kalau Bu Ade masih membutuhkan saya sehingga nanti kita bisa sharing-sharing dengan proses kegiatan coaching itu tadi. Iya. Berikutnya Bu Ade, dari rencana yang disampaikan Bu Ade ini, adakah gambaran-gambaran harapan Bu Ade terhadap coach yang akan Bu Ade dampingi? Ya, tentunya saya berharap pasti memberikan Bu, fasilitas atau menjadi salah satu hal dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan tentunya memperbaiki hal-hal yang selama ini menghambat gitu. Iya. Dari apa yang sudah kita bicarakan, hasil kemarin proses coaching yang sudah Bu Ade lakukan, ini nanti semua akan sudah saya masukkan ke dalam lembar supervisi ya. Nanti Bu Ade juga akan saya berikan sebagai acuan bahwa hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan seperti apa. Harapannya nanti kegiatan coaching berikutnya akan lebih baik lagi, yang pada intinya saya lihat semua proses yang sudah dilakukan Bu Ade sangat luar biasa gitu.
Terima kasih banyak Bu Iya, Fitri. sama-sama. Sebagai penutup nih Bu Ade, kira-kira gimana perasaan Bu Ade setelah kita ngobrol-ngobrol nih waktu itu sebelum kegiatan coaching, kemudian pas proses coaching saya juga sudah mendampingi. Ini pertemuan yang ketiga, bagaimana perasaan Bu Ade? Ya, tentunya saya sangat merasa senang ya Bu, karena mendapat banyak masukan, banyak ide dan juga referensi tentang proses coaching ini. Saya merasa sangat senang dan berharap nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya, betul sekali. Sangat manusiawi ya, semua orang berproses itu Iya, hal yang dilakukan benar, sudah baik, ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi. benar sekali. Oke. Iya. Kalau memang nanti saya masih diperlukan, saya tunggu informasi berikutnya. Nanti kita ketemu, kita Baik. sharing-sharing lagi. Ya, nanti saya segera hubungi Bu Fitri. Betul sekali. Baik Bu Ade, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Ade. Senang hati Bu Fitri, terima kasih. Selamat sore. Sore.